Hai, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, ini hari kedua saya skip obat. Eh, Kalau yang nggak tahu lihat video sebelumnya ya kenapa? Udah ada izin dokter kok beneran. Janji swear. Eh, ya hal pertama yang kerasa banget sih itu tidur. Jadi kemarin itu baru biasanya tuh saya tidur jam 8 sampai jam 9 lah. 9 tuh udah nggak ada nyawa lah. Pokoknya paling jam 8an lewat berapa udah tidur. Nah kemarin selepas minum obat itu sampai jam 2 pagi baru bisa tidur. Dan bangunnya jam 4, jadi cuma 2 jam. Lumayan kerasa banget sih perbedaannya antara pakai obat sama nggak pakai obat ya. Tapi karena dokter udah bilang boleh ya udah. Dari segi yang lain-lain enggak sih, paling sakit kepala dikit, tapi masih dikit banget. Terus oh iya, hari ini saya ke psikiater ini, kalau atau psikiater psikolog. Di sini umur saya udah 25 tahun 5 bulan dan 22 hari. Ya, pakai BPJS. Dan ini kalau nggak pakai BPJS juga cuma bayar 15.000 kok konselingnya. Jadi untuk kamu yang tinggal di Jakarta bersyukurlah karena fasilitasnya udah oke, tinggal kamu memanfaatkannya aja. Oh iya, jadi sekarang ngomongin tentang ke psikolog. Jadi hari ini tuh saya nanya kayak gimana sih cara taunya apa yang kita lakuin itu bener atau enggak. Hasilnya tuh karena gue takut ngelangkah terlalu jauh, tapi pas gue sadar ternyata gue salah jalan, dan itu tuh sadarnya tuh baru setelah udah ngelewatin berapa ratus kilometer gitu. Terus psikolog saya jawab bahwa kita baru akan tahu ketika ada hasilnya, dan hasil selalu ada di akhir. Jadi untuk tahu hasilnya ya kamu harus ngelewatin itu dulu semuanya baru dapat hasil. Jadi dia bilang bahwa jangan terlalu kamu tetap harus mikirin backup plan, tetap harus. Jadi kalau misalkan kita ada pilihan nih antara A dan B, kita misalkan milih B, nah B itu bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Nah ketika salah, apa nih yang mau kamu lakuin? Kamu harus punya backup plannya. Nah ketika kita gagal, itu apa yang kamu mau lakuin? Kamu harus punya. Dan itu yang saat ini saya belum punya sih. Saya ngerasa ya bergantung sama yang saya pilih sekarang jalurnya. Jadi kayak ngerjain CPNS sama belajar CPNS ini sama nulis. Tapi itu juga masih belum bersungguh-sungguh banget sih, masih setengah-setengah jalan ini. Tapi ya semoga jadi lebih baik lah ke depannya, amin. Hari ini saya berdoa 3 macam doa. Bukan hari ini sih, sebenarnya udah berapa hari ini belakangan ini saya berdoa 3 hal. Saya minta ya Tuhan, tolong buka lebar pintu rezeki saya. Terus ya Tuhan, tolong bahagiakan orang tua saya. Dan yang terakhir, ya Tuhan tolong beri petunjuk kepada adik saya gitu, karena dia lagi galau masuk universitas mana dan jurusan apa gitu. Iya, terus besok waktunya ke psikiater untuk ngambil obat lagi, untuk konseling lagi. Ya semoga ada perubahan yang cukup signifikan. Dan tanggal 19-nya donor darah. Nggak tahu sih bisa ngerekam atau enggak, soalnya HP ini bakal dipinjam sama Mayang untuk 6 hari ke depan. Jadi kayaknya untuk 6 hari ke depan saya nggak ada stok video. Jadi ini aja dulu, ini yang terakhir. Terus apa lagi ya?
kadang tuh saya masih mikir loh kayak, ih gue tuh ngapain sih, tapi di dalam hati kecil itu selalu ngomong kayak ketika lo udah di atas, ketika lo udah mencapai titik tertentu, orang-orang bakal tertarik untuk melihat ini gini, rekaman-rekaman ini gitu. Ya, let's find out. Udah sih paling itu aja yang pengen diomongin. Apalagi ya, kalau dari mood belum terlalu banyak berubah, mungkin karena masih ada unsur kimia di otak kali ya dari obat-obatan itu. Buat yang nanya obat-obatannya apa, saya nggak kasih tahu karena ntar takutnya dibeli asal di apotik tanpa rujukan dokter, karena obat psikiatri itu uh, cukup keras ya, langsung ke otak efeknya. Itu jadi pergi ke psikolog dulu, ntar kalau memang perlu ke psikiater baru disediain obat, dikasih obat gitu. Dan gak usah malu, it's like a flu. Lo nggak akan malu kan kalau ngomong ya gue kena flu gitu ya, kena depresi gitu. Ya sama aja. Terus oh ya, soal pedoman untuk jadi pendiam udah rampung alhamdulillah, tapi masih harus ada yang dieditin lagi, kayak saya masih mau nambahin beberapa lampiran-lampiran kayak gitu sih, kayak ya mungkin beberapa cerita atau storytelling yang untuk memperjelas maknanya, karena saya ngerasa kayak masih banyak yang sering komen bahasanya ketinggian, susah ngertiin kayak gitu-gitulah. Jadi ya udah, itu sih paling untuk saat ini. Makasih ya.